Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Adam. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dimensi-dimensi struktur organisasi. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi, yaitu diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan diferensiasi spasial. Nah, mengapa kompleksitas itu penting? Karena organisasi terdiri dari subsistem yang membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kontrol agar dapat efektif. Maka makin kompleks sebuah organisasi, makin besar kebutuhannya akan alat komunikasi, koordinasi, dan kontrol yang efektif. Berikut formalisasi. Merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarisasikan. Apakah formalisasi harus dilakukan secara tertulis? Sebuah pendekatan alternatif mengatakan bahwa formalisasi berikut untuk peraturan yang tertulis maupun tidak. Dengan demikian, persepsi sama pentingnya dengan realitas. Untuk tujuan pengukuran, formalisasi akan dihitung dengan memperhatikan selain dokumen resmi organisasi, sikap pegawai sampai pada tingkat di mana prosedur pekerjaan diuraikan dan peraturan diterapkan. Mengapa formalisasi itu penting? Organisasi menggunakan formalisasi karena keuntungan yang diperoleh dari peraturan perilaku para pegawai. Standarisasi perilaku akan mengurangi keberagaman dan standarisasi juga mendorong koordinasi. Berikut teknik-teknik formalisasi. Para manajer mempunyai sejumlah teknik untuk dapat menstandarisasikan perilaku para pegawai. Yang pertama, seleksi. Yang kedua, persyaratan peran. Yang ketiga, peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan. Yang keempat, pelatihan. Dan yang kelima, ritual. Selanjutnya, hubungan antara formalisasi dan kompleksitas. Untuk memahami hubungan kompleksitas dan formalisasi adalah dengan memfokuskan diri pada tingkat diferensiasi horizontal dan cara mencapai hal tersebut. Berikut sentralisasi. Sentralisasi adalah yang paling problematis dari ketiga komponen kebanyakan. Teoretikus menyetujui bahwa istilah tersebut merujuk pada tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu tingkat tunggal di dalam organisasi. Sentralisasi memperhatikan penyebaran kekuasaan untuk membuat keputusan dalam organisasi, bukan penyebaran secara geografis. Pengambilan keputusan dan sentralisasi. Para manajer dimanapun mereka tempatnya dalam organisasi membuat keputusan. Seorang manajer biasanya harus membuat pilihan mengenai tujuan, alokasi, anggaran, personalia, cara melaksanakan pekerjaan, dan cara memperbaiki keefektifan unitnya. Mengapa sentralisasi itu penting? Karena seperti telah diuraikan, selain sebagai kumpulan orang, organisasi adalah sistem pengambilan keputusan dan pengolahan informasi. Selanjutnya, hubungan antara sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi. Sentralisasi dan kompleksitas. Ada bukti yang kuat yang mendukung mengenai adanya hubungan yang berbanding terbalik antara sentralisasi dan kompleksitas. Desentralisasi dikaitkan dengan kompleksitas yang tinggi. Berikut sentralisasi dan formalisasi. Suatu tinjauan dari bukti yang ada ditandai oleh hasil yang tidak konsisten. Penelitian dini menemukan tidak adanya hubungan yang kuat antara sentralisasi dan formalisasi. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.